Selamat datang kembali di channel Reviewer Iseng. Kali ini saya mau review kabel-kabel HDMI yang saya pakai atau saya punya di rumah. Jadi itu saya ada 3 kabel HDMI di sini. Yang pertama itu ini kabel HDMI murah ya ini ya teman-teman. Ini tadi saya cek di Shopee itu ada yang jual harganya 8.700 ini harganya. Nah, ini udah lama banget sih, ini udah memprihatinkan. Ini kabel HDMI gratisan. Ini tuh ya dulu beli apa ya nih? Beli set-top box kalau nggak salah, terus dapat ini gratisannya HDMI. Ini kalau nggak salah nih kira-kira ukurannya, ini ukurannya 1,5 meter, ini ukurannya 1,5 meter. Terus yang kedua ini saya punya dengan mereknya. Nah, ini saya punya merek Lindy. Ini HDMI ya. Ini Lindy Blackline series. Ini Blackline series itu ya seri termurahnya Lindy dari Blackline series itu. Dari seri-seri yang ada di Lindy. Terus yang kedua, yang ketiga yang saya pakai, ini saya pakai terus ya ini ya untuk setup laptop dan juga monitor saya. Ini saya pakai ini Lindy yang namanya adalah Chromoline. Ini yang seri Chromoline. Kalau yang tadi itu seri Blackline. Nah, kalau yang Blackline ini saya pakai untuk menghubungkan dari TV ke set-top box. Dulu pakai yang ini, TV ke set-top box. Eh, Kenapa ganti dari ini ke ini? Karena soalnya kalau pakai ini tuh gambarnya jadi agak lebih bruet-bruet gitu. Jadi dan juga cari yang pendek, jadi biar dari setup boxnya ke TV-nya bisa langsung. Jadi ini ini yang 1,5 meter ini panjangnya. Ya ini panjangnya 1,5 meter. Ini itu emang eh panjangnya sebenarnya 2 meter ya ini ya. Ini ada di belakang-belakang sana, tapi itu udah terlanjur tak masukin ke bracketnya itu, jadi agak susah nyopotnya. Jadi cuma tak tunjukin segininya aja dulu. Di sini yang mau saya review itu mungkin lebih dari yang pertama itu, dari build quality-nya dulu. Dari ketiga bahan ini akan dibandingkan dari bahan-bahannya juga. Terus nanti gimana sih efeknya kalau dipakein ke, dicolokin. Ini kita akan coba dari laptop ke monitor. Kita akan coba perbedaan atau perbandingannya, warnanya atau dari kualitasnya bagaimana. Yang pertama dulu itu kita mau review yang harganya 8 ribuan ini. Ini kalau di Shopee harganya 8.720. Ini mereka yang ini itu tidak ditulis keterangan bahannya itu dari apa, atau eh, ini housingnya ini dia terbuat bahannya dari apa gitu. Mungkin kalau bisa ditebak ini mungkin bahannya ini dari plastik biasa ya ini ya. Ini dari plastik biasa. Terus ini dalamnya ini juga enggak ditulis ini ada apa aja, kayak ininya platingnya dari apa, atau konektornya ini mereka bahannya dari apa, itu nggak ada keterangannya. Terus ini dari kabelnya ya kecil aja sih ini sih, jadi cuma segini tok. Dan ini tuh hampir sama kalau dibandingin sama yang HDMI Blackline, yang Blackline seriesnya mereka. Tapi kalau yang Blackline ini bisa dilihat itu lebih besar sedikit ininya, kabelnya. Dan ini kalau dipegang tuh yang ini tuh kayak lentur banget gitu, kayak kurang rigid lah. Ini tuh kayak dalamnya itu lebih banyak isinya dan kayak lebih padat itu. Dan di sini di HDMI itu ada tulisannya ini, Lindy High Speed HDMI kabel with Ethernet Blackline HDMI kabel. Ini kita baca lindy.com, RHS AWM style
2000 ini 276 80 derajat 30 volt. Jadi kalau yang Lindy itu untuk harganya sekarang yang Blackline ini harganya di 94.000 di Shopee. Terus kalau yang ini yang setengah meter itu harganya 90.000. Kalau yang 2 meter ini itu 125. Kalau yang ini saya beli 2 meter juga itu harganya 181.000. Jadi lumayan jauh ya, dari 8.000 loncat ke 120-an, loncat ke 180.000 ya, ini hampir 200.000 lah. Ini naiknya banyak banget ini. 10 kali lipat lebih. Terus kalau yang Lindy ini dia di kabelnya, nah di kabelnya itu ada keterangannya ini. Jadi dia ini kalau yang ini tuh nggak ada ya, cuma gini doang, cuma kosongan. Oh ini juga ada nih. Oh ini dia, High Definition Multimedia HDMI 1.3B Cable. Wah ini tuh cuma HDMI 1.3B. Nah tabel yang saya punya ini nanti saya tampilkan di sini, bisa kita lihat bareng-bareng. Itu kalau HDMI 1.3B itu dia hanya bisa maksimal banget ini tabelnya yang ini ya, yang yes ini. Jadi dia bisa menampilkan 720p itu refresh rate 120 Hz. Kalau 1080 itu bisa sampai 144 Hz. Tapi itu kan kalau ini tabel yang saya tunjukkan itu untuk yang sudah standarisasi. Tapi kalau ini kan tidak ada standarnya ya. Ya, tapi ini lumayan sih, yang penting bisa menampilkan di layar. Terus kalau kita bandingkan ini HDMI yang 8.000-an ini dengan yang Lindy, itu bisa kelihatan jauh banget langsungan perbedaannya. Dari size-nya ini, kabelnya pun langsung kelihatan ya, ini ya bedanya ya. Ini kayak setengah kali lebih besar juga, ini juga lebih rigid juga. Ini kalau mau dibandingin 3 kabelnya bersandingan sekaligus nih, kita coba sandingkan 3 kabel sekaligus. Ini tuh setengah kalinya. Ini ke sini tuh kayak setengah kalinya ya. Ini berarti seperempatnya lebih besar. Ini ke sini seperempatnya, berarti ini ke sini setengah kali lebih besar. Oke. Dan juga untuk dari bahannya ini, kalau saya baca di yang untuk ini dulu, ini tidak ada keterangannya. Jadi kalau yang Blackline series itu dia keterangannya untuk bahan covernya ini dia tuh dari PVC. Nah kalau yang HDMI Chrome ini, dia dari ABS. Ini dilapisi chrome ini, jadi dia cuma pelapisannya aja chrome-nya ini. Jadi cuma dilapisi, bukan chrome beneran. Jadi ini makanya bisa kelihatan nih di sininya, ininya udah mulai ngelupas. Terus ini kalau dilihat dari segi bahannya, plate-nya ini juga beda. Soalnya ini kalau yang pelapis konektornya ini ada emas 3 mikron. 3 mikron tuh ukurannya 0,015 mm. Nah kalau yang ini tulisannya cuma pelapisan nikel aja. Jadi kalau yang ini tuh dia cuma pelapisan nikel aja. Tapi kalau yang ini tuh ada pelapisan emas 0,3 mikron tadi. Terus yang di dalamnya ini ada pin-pinnya ini. Nah kalau yang untuk pin-pinnya ini bahannya juga beda. Kalau yang HDMI Blackline ini, dia di dalam pinnya itu cuma ditulisin paduan tembaga. Kalau yang ini dia ini pelapis pinnya itu 15 mikrometer. Jadi
0,015 mm itu. Begitu. Ya itu ada perbedaannya juga ya, dari harganya mungkin mahal juga karena dari ada pelapisan emas yang sekian mikronnya itu dia. Terus ya ini untuk kabelnya bisa dilihat dia lebih rigid juga ya ini ya kabelnya ya, jadi lebih besar juga. Coba kita cari apakah ada tulisannya di sini. Ini High-speed kabel Ethernet Lindy. Oh ini juga sama ya, ini jadi ada RoHS, ini ada sertifikasinya. Jadi kalau kabel Lindy itu mereka itu udah ada sertifikasinya ya. Jadi nggak kayak kabel-kabel murah-murah itu yang tadi yang nggak ada sertifikasinya, ini udah ada sertifikasinya dari RoHS ini. Jadi salah satu yang membuat kabel Lindy mahal itu juga karena mereka punya sertifikasi yang di kabel HDMI-nya ini. Terus untuk bahannya ini tuh saya tuh pernah punya, ini yang DisplayPort ini saya coba kupas ya ini ya. Ini DisplayPort. Saya kupas ini soalnya mentok di PC ya. Jadi mau tancepin ke VGA card tapi mentok di PC. Jadinya ini tak kupas gini lah, ini bahan dalamnya ini kayak gini nih. Ini tuh apa bunyinya tek 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 tek, tapi tuh kalau dipegang tuh rigid banget ini. Nggak kayak yang murah ini. Oke, sekarang kita akan mau coba di kualitasnya saat terhubung ke monitor. Oke, ini untuk yang seri basic. Kita coba yang kabel HDMI murah meriah. Kalau ini kabel HDMI yang murah meriah. Oke, jadi ini adalah kualitas dari yang Lindy yang Chromo version. Oke, saya ini ada contoh lagi ya. Kalau yang pakai kabel murah meriah ini tuh, kalau kita ngeliat di sini gambarnya itu antara ini ada tulisan image sama item-itemnya itu dia seperti agak ada bayangan-bayangan gitu. Jadi kalau buat ngeliat monitor lama dia jadi lebih capek. Ini biasanya kelihatan banget kalau ngeliat kayak tulisan-tulisan kayak gini. Jadi ini ada kebayang-kebayangnya gitu, dan dia tuh kalau kita ngeliat di settingnya sampai 180 Hz ya, sampai 180 Hz, tapi ya itu 180 Hz nya tidak terstandarisasi ya. Jadi 180 Hz nya kita coba nanti tuh tidak seperti kalau dengan kabel Lindy. Jadi ini tuh agak ada bayang-bayangnya gitu. Oke, ini kalau kita ngeliat yang udah pakai kabel dari Lindy, nggak tahu ya kelihatan di kamera atau enggak ya. Kalau pakai yang kabel Lindy ini tulisannya dia jadi lebih rigid begitu. Jadi ya saya sebutnya rigid karena antara tulisan dan juga background itu dapat ada pembatasnya jelas gitu. Ini juga warnanya juga lebih cakep ya, dilihat juga nggak gampang capek. Terus kita ngelihat tuh ini
Dia juga bisa sampai 180 Hz. Tapi kalau ini tuh emang rasanya tuh lebih smooth aja gitu. Kalau yang tadi tuh kayak patah-patah gitu. Yang ini tuh kayak lebih smooth gitu. Semoga terlihat di kamera ya. Kalau yang tadi tuh 180 Hz lah. Kalau ini HDMI Lindi ini udah yang bagus. Oke, jadi videonya cukup sekian dulu. Intinya kalau kalian mau kualitas yang sudah oke, mencukupi, kalian bisa pakai yang basic line Lindi ini. Atau kalau mau yang lebih bagus di atasnya bisa pakai yang Chromo line ini. Tapi tidak direkomendasikan ya untuk menggunakan kabel HDMI yang murah merinding ini ya. Ini juga tadi saya coba keluar masuknya di sini tuh sulit banget. Maaf nggak bisa dilihatin karena saya juga takut ya kalau colokannya ini jadi rusak gara-gara ini. Atau kalau kalian budgetnya terbatas, belum bisa terlalu masih eman-eman ya untuk beli Lindi, bisa beli Ugreen atau beli Fansen itu udah oke banget, udah bagus banget. Fansen itu beberapa teman gue ada yang pakai Fansen dan Ugreen itu udah cakep banget kualitasnya daripada pakai ini. Jadi cukup sekian videonya. Saya ucapkan terima kasih.